Sore yang tenang di pesisir Israel mendadak berubah menjadi mimpi buruk. Dalam sekejap, rudal balistik Heibar-Sekan milik Iran menembus langit dan menghancurkan pangkalan militer Sikim. Ribuan prajurit tewas hanya dalam hitungan menit. Belum selesai duka itu, beberapa jam kemudian giliran Haifa yang luluh lantak. Pangkalan udara Ramat David, jantung pertahanan Israel, diratakan rudal R-300 dari Mesir. Hanggar pesawat runtuh, depot bahan bakar meledak, dan ribuan nyawa kembali melayang. Dunia pun terperangah. Apakah ini awal dari perang regional, atau percikan menuju perang dunia ketiga? Israel hancur. Langit sore di pesisir Sikim berwarna jingga keemasan, memantul di permukaan laut yang tenang. Ombak kecil bergulung perlahan, membawa aroma asin ke pangkalan militer yang berdiri kokoh di tepi pantai. Para prajurit berbaris pulang dari latihan, sebagian melepas helm dan tertawa kecil, seakan dunia luar tidak sedang berada di ambang prahara. Di barak, denting sendok beradu dengan kaleng makanan, menandai rutinitas sederhana. Seorang tentara muda menyalakan radio portabel, mengalunkan lagu lawas yang membuat suasana semakin santai. Tak ada tanda bahaya, hanya obrolan ringan dan tawa kecil yang berbaur dengan semilir angin laut. Namun, jauh di ruang kontrol, layar radar memunculkan titik tak dikenal. Operator yang mengawasinya mengerutkan dahi, mencoba memastikan bahwa itu bukan sekadar kesalahan teknis. Detak jarum jam terdengar semakin keras di telinganya. Ia menekan tombol komunikasi, melaporkan dengan suara bergetar. Kontak udara tak dikenal, kecepatan tinggi, arah timur laut, ujarnya cepat. Komandan jaga berlari mendekat, matanya terpaku pada layar yang kini menampilkan lebih dari satu bayangan. Garis lintasan bergerak begitu cepat, tak memberi ruang bagi keraguan. Alarm peringatan pun dipicu, menggema ke seluruh pangkalan. Teriakan menggantikan tawa. Para prajurit yang baru saja santai kini berebut helm dan senjata. Sirene meraung, mengusir rasa aman yang hanya sesaat. Beberapa berlari menuju bunker, sementara yang lain berusaha menyalakan sistem pertahanan. Namun detik-detik berjalan terlalu singkat. Langit barat tiba-tiba berpendar. Seberkas cahaya memanjang, diikuti suara gemuruh yang menggetarkan dada. Rudal pertama menembus udara, meninggalkan jejak api yang melukis langit jingga. Seolah naga besi meluncur dengan niat tunggal, membawa maut. Ledakan mengguncang bumi, gudang logistik menjadi lautan api, kobaran merah menjilat hingga ke atap. Kontainer amunisi meledak beruntun, memecah malam yang baru saja lahir. Suara logam yang terpelanting bersahut-sahutan dengan jeritan manusia yang terjebak di dalamnya. Gelombang kejut menghantam barak, memecahkan jendela, menumbangkan dinding, dan menelan para prajurit yang tak sempat berlari. Asap hitam bergulung ke langit, bercampur dengan debu beton dan aroma mesiu yang menusuk. Sikim, pangkalan yang dulu tampak gagah, kini berubah menjadi neraka di tepi laut. Di tengah kepanikan, seorang perwira berusaha memberi komando. Suaranya parau, tenggelam oleh gemuruh ledakan susulan. Ia berteriak memanggil pasukannya, namun hanya segelintir yang masih berdiri. Sisanya terbaring tak bergerak, menjadi saksi bisu dari serangan yang datang tanpa ampun. Sore yang awalnya damai kini berubah menjadi mimpi buruk yang tak terbayangkan. Dalam hitungan menit, Sikim luluh lantak, dan ribuan tentara gugur tanpa sempat mengangkat senjata. Laut yang tadi memantulkan cahaya senja kini hanya merefleksikan kobaran api, seolah ikut meratapi tragedi yang baru saja terjadi. Asap pekat masih menggantung di udara Sikim, sementara sinyal darurat berulang-ulang dipancarkan ke pusat komando. Di layar monitor Tel Aviv, peta digital memperlihatkan titik merah besar yang menandai pangkalan. Pesisir itu, hening menyelimuti ruangan, hanya terdengar bunyi bip peringatan dan bisikan tak percaya dari para perwira. Ini bukan serangan sporadis, ujar kepala staf dengan wajah pucat. Ini pesan. Kata-katanya menggantung di ruangan, memaksa semua orang menatap layar yang kini menampilkan analisis balistik. Lintasan peluncuran jelas berasal dari wilayah Iran. Kabar tentang kehancuran Sikim menyebar lebih cepat dari api. Media lokal menyiarkan gambar-gambar barak yang hangus, tentara yang dievakuasi dengan tubuh berlumur debu dan darah, serta kobaran yang belum padam. Di jalanan, rakyat Israel menatap layar ponsel dengan ngeri, sebagian berteriak, sebagian lagi hanya terdiam tanpa suara. Di balik layar kaca itu, di Teheran, para pemimpin militer Iran duduk dalam ruang rapat yang dijaga ketat. Senyum tipis muncul di wajah Komandan Korps Garda Revolusi. Mereka harus tahu,
Kita tidak akan lagi menahan diri, ucapnya. Para jenderal lain mengangguk pelan, seakan keputusan itu bukan sekadar strategi, melainkan pernyataan eksistensi. Sementara itu, para analis di Eropa menggelengkan kepala, mencoba memahami maksud di balik langkah nekat itu. Iran sedang menguji batas kesabaran Israel, tulis seorang komentator dalam siaran langsung. Tapi sebagian lain berpendapat, serangan itu hanyalah bagian awal dari rencana yang jauh lebih besar. Di Washington, Gedung Putih segera memanggil rapat darurat. Telepon berdering tanpa henti, menghubungkan pejabat tinggi dengan para pemimpin dunia. Presiden hanya berkata singkat kepada stafnya, kita harus menimbang setiap langkah dengan hati-hati. Satu keputusan keliru, dan seluruh kawasan akan terbakar. Namun bagi Israel, kata-kata itu terdengar seperti angin lalu. Mereka baru saja kehilangan salah satu pangkalan paling vital di pesisir selatan. Ribuan prajurit tewas tanpa sempat melawan. Rasa duka bercampur amarah menjelma bara dalam hati para pemimpin militer. Balasannya harus setimpal, tegas Menteri Pertahanan, mengepalkan tangan di meja rapat. Namun kepala intelijen menyela, jangan terburu-buru. Saya rasa ini baru permulaan. Kita harus bersiap menghadapi lebih dari sekadar Iran. Ruangan mendadak sunyi. Kata-kata itu menjadi pertanda buruk. Analisis satelit mulai menunjukkan pergerakan mencurigakan di beberapa negara sekitar. Rudal tambahan dideteksi dalam posisi siaga. Bayangan ancaman semakin jelas, seakan Timur Tengah sedang membuka bab baru yang kelam. Rakyat biasa di Tel Aviv, Haifa, hingga Be'er-Sheva hanya bisa menunggu. Sirene peringatan terus diuji, bunker darurat dibuka, dan warga diminta menyimpan persediaan makanan. Anak-anak menatap langit malam dengan ketakutan, bertanya pada orang tua mereka kapan semua ini akan berakhir. Tak ada jawaban yang pasti. Di media sosial, dunia terbelah. Ada yang memuji keberanian Iran menantang Israel, ada pula yang mengutuknya sebagai awal kehancuran massal. Gelombang opini itu menjalar cepat, menciptakan histeria global. Batas antara propaganda dan kenyataan semakin kabur, menyulut api kebencian di berbagai belahan dunia. Di Tel Aviv, Sang Perdana Menteri menutup rapat darurat dengan kalimat singkat, Sikim hanya permulaan. Musuh ingin menunjukkan taringnya. Pertanyaannya sekarang, seberapa jauh mereka siap melangkah, dan seberapa keras kita siap membalas. Langit malam di Haifa baru saja bertabur bintang ketika sirene meraung panjang, menusuk telinga siapa saja yang masih berada di jalan. Warga berhamburan menuju bunker, sebagian bahkan tak sempat mengunci pintu rumah. Ketakutan merayap, seolah semua sudah tahu apa yang akan datang, namun tak seorang pun benar-benar siap menghadapinya. Di pangkalan udara Ramat David, suasana berubah dari rutinitas biasa menjadi kepanikan total. Para teknisi berlari ke hanggar, pilot yang tengah beristirahat dipanggil dengan teriakan, sementara lampu darurat menyala bergantian. Komandan pangkalan berusaha mengendalikan situasi, namun wajahnya memucat saat laporan radar masuk, rudal balistik sedang meluncur ke arah mereka. Beberapa detik terasa seperti jam. Operator pertahanan udara mencoba mengunci target, meluncurkan pencegat, namun kecepatan rudal musuh terlalu tinggi. Semua mata menatap layar monitor, berharap keajaiban. Tapi harapan itu buyar ketika sistem gagal melakukan intersepsi. Hanya ada waktu untuk berdoa. Suara gemuruh datang dari kejauhan, semakin lama semakin keras. Lalu kilatan cahaya menyilaukan menembus langit. Sesaat kemudian, ledakan maha dahsyat mengguncang bumi. Getarannya menjalar sampai ke pusat kota Haifa, membuat kaca-kaca gedung pecah berhamburan. Hanggar pesawat runtuh dalam sekejap. Puluhan jet tempur yang seharusnya menjadi taring pertahanan kini berubah menjadi besi hangus. Depot bahan bakar terbakar hebat, menyemburkan bola api raksasa yang menyapu apapun di sekitarnya. Dentuman beruntun menggema, menandai meledaknya amunisi yang tersimpan di gudang. Di menara kontrol, para awak berteriak sebelum bangunan itu ambruk ditelan api. Reruntuhan menjebak banyak personel di dalamnya. Mereka yang masih hidup berusaha keluar dengan tubuh terbakar debu dan darah, tetapi di setiap sudut hanya ada kobaran dan asap hitam pekat yang mencekik. Ledakan itu tak hanya meluluhlantakkan fasilitas militer, tetapi juga memutus jalur komunikasi. Sinyal terputus, membuat pusat komando Israel buta sesaat. Berita buruk datang bergelombang, ratusan prajurit hilang, ribuan lainnya terluka, dan sebagian besar pesawat tempur tidak lagi bisa digunakan. Di Tel Aviv, ruangan rapat kabinet berubah menjadi arena kepanikan.
Peta digital menampilkan Ramat David sebagai titik merah kedua setelah Sikkim. Para menteri saling memandang tanpa kata, menyadari bahwa negara mereka baru saja kehilangan salah satu basis udara terpenting di utara. Sementara itu, di Kairo, suasana justru berbeda. Di balik pintu tertutup, para perwira Mesir menatap layar besar yang menampilkan rekaman serangan rudal R-300. Sorot mata mereka penuh kepuasan dingin, seakan berhasil membalaskan dendam lama yang tak pernah padam. Di jalanan Haifa, warga sipil menghadapi neraka yang sama. Api membubung di langit, bau mesiu bercampur dengan debu bangunan, dan ambulans meraung tanpa henti. Anak-anak menangis di pelukan orang tuanya, sementara relawan sibuk menarik korban dari reruntuhan. Kota pelabuhan itu seakan menjadi saksi betapa perang tak pernah memilih korbannya. Media internasional segera menyiarkan gambar kehancuran. Dunia tercengang melihat pangkalan udara yang dulunya simbol kekuatan kini tinggal puing. Pasar global bergetar, harga minyak melambung, dan para pemimpin dunia mendesak diadakannya pertemuan darurat. Namun di balik semua diskusi diplomatik, nyawa yang melayang tetap tak tergantikan. Malam itu, Israel kembali berduka. Dua pangkalan strategis hancur hanya dalam hitungan jam. Dari Tel Aviv hingga Yerusalem, rakyat menatap langit dengan hati resah. Mereka tahu, serangan balasan pasti datang, tetapi pertanyaan yang menghantui adalah, siapa lagi yang siap mengirimkan rudal berikutnya? Kabar tentang runtuhnya Ramat David menyebar seperti api di padang kering. Stasiun televisi internasional menayangkan siaran langsung, menampilkan gambar hanggar yang terbakar dan asap pekat yang membubung. Dalam hitungan menit, dunia sadar bahwa Timur Tengah sedang berubah menjadi pusat badai yang bisa menyeret banyak negara ke dalam pusaran. Di markas besar PBB, suasana mendidih. Para diplomat berdesakan di ruang sidang darurat, saling berteriak menuding pihak yang dianggap bersalah. Delegasi Israel menuntut hukuman keras terhadap Iran dan Mesir. Sementara perwakilan Arab membalikkan tuduhan, menyebut Israel lah yang selama ini menjadi sumber kekacauan kawasan. NATO mengadakan rapat internal. Sekretaris Jenderal berbicara dengan nada hati-hati, menekankan perlunya stabilitas. Namun di balik bahasa diplomatik itu, para anggota sebenarnya terbelah, sebagian ingin memberikan dukungan penuh pada Israel, sebagian lain takut jika keterlibatan langsung akan memicu perang global. Di Moskow, Kremlin memantau dengan seksama. Presiden Rusia duduk di ruang kendali militer, mendengarkan laporan para jenderalnya. Ada sinyal bahwa Rusia siap memperkuat kehadiran armada laut di Mediterania sebagai penyeimbang, meski secara terbuka mereka masih menyerukan eskalasi. Sementara itu, Beijing memilih langkah yang lebih halus. Melalui siaran resmi, mereka menyerukan penghentian serangan dan menawarkan diri sebagai mediator. Namun di balik layar, Tiongkok sibuk mengamankan pasokan energi dari Teluk Persia, memastikan kepentingannya tidak terganggu oleh konflik yang semakin melebar. Pasar dunia ikut bergejolak, harga minyak mentah melonjak tajam, saham-saham perusahaan penerbangan jatuh, sementara perusahaan senjata justru melonjak nilainya. Investor ketakutan, dan jutaan orang di seluruh dunia bertanya-tanya apakah ini awal dari resesi besar berikutnya. Di Washington, Gedung Putih terjebak dalam dilema. Ada tekanan kuat dari Kongres dan kelompok lobi untuk segera memberi bantuan militer pada Israel. Namun Presiden tahu, keputusan gegabah bisa memicu konfrontasi langsung dengan Iran dan sekutunya. Pidato yang disiarkan ke publik malam itu hanya berisi janji samar, Amerika Serikat berdiri bersama sekutunya, tapi juga menyerukan agar semua pihak menahan diri. Di jalanan Tel Aviv, reaksi publik tak kalah keras. Ribuan orang turun ke alun-alun, sebagian menuntut balasan besar-besaran, sebagian lain menuduh pemerintah gagal melindungi rakyat. Spanduk-spanduk terbentang, ada yang bertuliskan, hancurkan Teheran, ada pula yang meminta, hentikan perang sebelum terlambat. Di Kairo, perayaan diam-diam digelar di beberapa sudut kota. Kelompok-kelompok yang menentang dominasi Israel menganggap serangan ke Ramat David sebagai bukti bahwa kekuatan regional bisa dilawan. Namun pemerintah Mesir tetap berhati-hati, berusaha menyeimbangkan euforia dengan kalkulasi politik agar tidak terjebak dalam perang total. Di Teheran, suasana justru dipenuhi rasa percaya diri. Media pemerintah memutar ulang rekaman rudal Kheibar Sekan yang menghantam Sikkim, menggambarkannya sebagai simbol kemenangan. Jurnalis asing mencatat, semangat nasionalisme melonjak tajam di jalanan, seakan rakyat siap menanggung apapun demi membuktikan kekuatan negaranya. Namun, di balik gegap gempita itu, bayang-bayang ancaman semakin nyata.
Analisis intelijen memperingatkan bahwa kelompok milisi di Lebanon, Suriah, dan Irak sedang bersiap memanfaatkan situasi. Jika mereka ikut menyerang, maka medan perang bisa melebar ke seluruh kawasan, melampaui kendali negara manapun. Dunia menahan napas. 2 pangkalan Israel hancur hanya dalam sehari, dan reaksi berantai sudah terasa di setiap sudut bumi. Di balik rapat-rapat darurat, sorotan kamera, dan pidato penuh retorika, satu pertanyaan menggema di benak banyak orang, apakah ini sekadar konflik regional yang meletup, atau awal dari perang yang bisa mengubah wajah peradaban? Malam di Tel Aviv dipenuhi ketegangan. Di ruang kendali bawah tanah, para perwira senior berdiri mengelilingi meja digital yang memproyeksikan peta kawasan. Wajah mereka penuh amarah. Kehilangan 2 pangkalan strategis dalam sehari adalah tamparan yang tak bisa dibiarkan begitu saja. Perintah balasan akhirnya dikeluarkan, serangan udara besar-besaran akan digelar sebelum fajar. Satuan jet tempur yang masih tersisa di pangkalan utara disiapkan. Para teknisi bekerja tanpa henti, memasang rudal jarak jauh dan memeriksa sistem persenjataan. Pilot-pilot duduk diam di kokpit, beberapa berdoa dalam hati, sebagian lain menutup mata sejenak, mencoba menyingkirkan bayangan kawan-kawan mereka yang gugur di Ramat David. Ketika jam menunjukkan pukul 3 dini hari, sayap baja itu melesat menembus kegelapan. Mesin jet meraung, meninggalkan garis cahaya di langit malam. Tujuan utama mereka jelas, instalasi militer di Damaskus, gudang amunisi di Sinai, dan pusat komunikasi di dekat Teheran. Tidak lama kemudian, rudal pertama meluncur dari udara, memecah kesunyian. Ledakannya menghantam markas komando di pinggiran Damaskus, menimbulkan kobaran api yang menjalar cepat. Sirene Suriah meraung, namun pertahanan mereka terlalu lambat menghadapi hujan rudal yang datang silih berganti. Di Sinai, gurun yang biasanya sunyi berubah menjadi lautan api. Gudang senjata meledak dengan dentuman menggelegar, menyalakan langit malam. Kilatan cahaya terlihat hingga ke kota terdekat, membuat warga sipil panik berhamburan mencari tempat berlindung. Sementara itu, di Teheran, sistem pertahanan udara menyala. Rudal pencegat ditembakkan, menghantam sebagian misil yang meluncur. Namun beberapa lolos, menghantam pusat komunikasi dan merobohkan menara antena. Ledakan itu memutus sebagian jaringan, memaksa komando Iran mencari jalur alternatif untuk memberi perintah ke pasukan mereka. Media internasional kembali dibanjiri gambar dramatis. Tayangan langsung memperlihatkan langit Suriah yang dipenuhi jejak api, ledakan di gurun Mesir, dan kobaran di pinggiran Teheran. Komentator menyebut serangan ini sebagai salah satu operasi balasan terbesar dalam sejarah modern Israel. Namun balasan itu tidak datang tanpa harga. Beberapa jet tempur tertembak jatuh oleh rudal darat ke udara. Pilot yang berhasil keluar dengan kursi lontar mendarat di wilayah musuh, menghadapi nasib yang tak pasti. Radio komunikasi dipenuhi suara panik pilot lain yang mencoba menyelamatkan rekan mereka. Di Tel Aviv, rakyat mendengar kabar serangan balasan dengan campuran lega dan cemas. Ada yang bersorak gembira, merasa dendam mereka terbalaskan, tetapi banyak juga yang khawatir siklus ini hanya akan membawa lebih banyak rudal jatuh di atas kepala mereka. Di Damaskus, warga sipil meratapi rumah yang hancur. Anak-anak menangis mencari orang tua mereka, ambulans sibuk menembus jalan yang dipenuhi puing. Narasi kemenangan militer berubah menjadi tragedi kemanusiaan di mata dunia, menambah tekanan diplomatik terhadap semua pihak yang terlibat. Para pemimpin regional pun saling memberi pernyataan keras. Iran bersumpah akan membalas dengan kekuatan yang lebih besar, Mesir mengutuk serangan ke Sinai, dan Suriah menuduh Israel melakukan kejahatan perang. Retorika itu bergema di layar televisi, semakin memanaskan suasana. Langit Timur Tengah kini bukan lagi ruang damai. Setiap malam, cahaya rudal dan dentuman ledakan menjadi pemandangan baru. Semua tahu, balasan dari langit ini hanya awal dari putaran kekerasan yang lebih kelam. Pertanyaannya bukan lagi siapa yang menang, tetapi berapa lama dunia bisa bertahan sebelum api ini menelan semua batas. Tel Aviv terjaga sepanjang malam. Sirene peringatan meraung berkali-kali, membuat warga berlari tergesa ke bunker bawah tanah. Jalan-jalan yang biasanya ramai kini kosong, hanya lampu lalu lintas yang berkedip tanpa berguna. Suasana kota besar itu berubah seperti bayangan, dihantui rasa cemas yang menekan dada. Di sebuah gedung apartemen, keluarga kecil berdesakan bersama tetangga mereka di ruang perlindungan. Anak-anak menutupi telinga dengan tangan, berusaha menghalau suara ledakan jauh di utara. Seorang ibu menenangkan putranya dengan bisikan lembut,
meski air matanya sendiri tak terbendung. Sementara itu, di rumah sakit utama, lorong-lorong dipenuhi korban yang baru dievakuasi. Dokter dan perawat bekerja tanpa henti, mengenakan pakaian penuh debu dan noda darah. Generator darurat berputar keras, memastikan aliran listrik tidak padam meski jaringan utama terganggu oleh hantaman rudal. Relawan muncul dari berbagai kalangan. Ada yang membagikan selimut di stasiun kereta bawah tanah yang dijadikan penampungan sementara. Ada pula yang memasak makanan sederhana bagi mereka yang tak bisa kembali ke rumah. Dalam ketakutan, solidaritas justru tumbuh, meski tak mampu menghapus bayangan maut yang setiap saat bisa kembali menyergap. Di sudut kota, tentara muda berjaga di pos darurat. Matanya sayu, wajahnya pucat, namun jemarinya tetap menggenggam senapan dengan kuat. Ia baru saja kehilangan sahabatnya di Ramat David, tetapi tak ada waktu untuk berduka. Ancaman masih menggantung di udara, dan ia tahu sirene bisa meraung kapan saja. Media lokal menyiarkan berita tanpa henti. Gambar-gambar kehancuran di Zikim, Ramat David, Damaskus, hingga Sinai berputar silih berganti. Presenter berbicara dengan nada tergesa, menyebutkan jumlah korban yang terus bertambah. Layar kaca menjadi saksi bisu dari tragedi yang menular ke setiap ruang keluarga. Anak-anak sekolah diliburkan tanpa batas waktu. Banyak yang tinggal di ruang bawah tanah bersama keluarganya, menggambar di buku tulis untuk mengalihkan rasa takut. Namun setiap kali suara dentuman terdengar, coretan tangan mereka berhenti, dan pandangan kembali penuh panik. Di pasar, rak-rak bahan makanan mulai kosong. Orang-orang berebut membeli apapun yang tersisa, dari roti hingga air mineral. Pedagang kecil berusaha tetap tersenyum, namun jelas terpukul oleh kondisi yang tak menentu. Kehidupan sehari-hari yang dulu biasa kini berubah menjadi perjuangan bertahan hidup. Kehidupan malam yang biasanya meriah menghilang. Restoran, kafe, dan bioskop menutup pintu. Jalan-jalan gelap, hanya sesekali cahaya kendaraan patroli melintas. Kota itu seperti ditelan bayangan perang, kehilangan denyut kehidupan yang pernah membuatnya dikenal sebagai jantung modern Israel. Namun di balik semua itu, tekad untuk bertahan justru semakin kuat. Di bunker, orang-orang saling berbagi cerita, mencoba menyalakan lilin harapan kecil. "Kita akan melewati ini," kata seorang kakek kepada cucunya, meski suaranya bergetar. Ucapan itu menjadi pegangan rapuh di tengah kegelapan. Di luar negeri, gambar-gambar Tel Aviv yang sepi menyentuh hati banyak orang. Kampanye solidaritas bermunculan, namun juga disertai kecaman keras terhadap balasan Israel yang menimbulkan korban di negara lain. Dunia terpecah, dan di balik layar diplomasi, rakyat sipil tetap menjadi korban yang paling nyata. Malam berikutnya, sirene kembali meraung. Rudal lain meluncur, sistem pertahanan menyala, dan kota kembali bersembunyi di bawah tanah. Hidup berubah menjadi siklus antara menunggu dentuman dan berharap pagi datang dengan selamat. Tel Aviv, seperti banyak kota lain di Timur Tengah, kini benar-benar terjebak dalam lingkaran api yang tak mudah dipadamkan. Laut Mediterania dipenuhi kapal perang. Armada Amerika Serikat bergerak mendekat dari arah barat, menyalakan radar dan sistem pertahanan rudal. Tidak jauh dari sana, kapal selam Rusia terdeteksi menyelam diam-diam, menandai kehadiran yang tak bisa diabaikan. Laut yang dulu tenang kini menjadi panggung duel kekuatan besar. Di Teluk Persia, Iran mengerahkan pasukan tambahan. Rudal jarak menengah dipindahkan ke lokasi tersembunyi, siap ditembakkan kapan saja. Media pemerintah menyiarkan gambar barisan prajurit yang berbaris rapi, memperlihatkan kesiapan mereka menghadapi serangan lebih lanjut. Yerusalem menggelar sidang darurat. Perdana Menteri berbicara dengan suara tegas meski wajahnya terlihat letih. "Kita berada dalam perang bertahan hidup," katanya, menegaskan bahwa Israel tidak akan berhenti sebelum musuh benar-benar dipaksa mundur. Kata-kata itu menyalakan semangat sebagian rakyat, tetapi juga menimbulkan rasa gentar akan harga yang harus dibayar. Di Kairo, pemerintah mencoba menenangkan warganya. Namun di jalanan, ribuan orang turun membawa spanduk mendukung serangan terhadap Israel. Sorak-sorai bercampur dengan amarah, menekan pemimpin Mesir agar tidak mundur. Suasana itu membuat kawasan semakin mudah tersulut. Sementara itu, Damaskus masih berasap. Korban sipil memenuhi rumah sakit darurat, dan relawan bekerja siang malam menggali puing. Setiap ledakan baru dari langit hanya menambah daftar panjang penderitaan. Dunia luar menonton dengan rasa ngeri, tetapi tak ada tanda perang akan segera berhenti. Di markas besar NATO,
perpecahan makin nyata. Beberapa negara Eropa mendesak langkah diplomasi, namun negara lain mendorong pengerahan pasukan tambahan. Ketegangan politik menular ke dalam aliansi, memperlihatkan betapa perang di Timur Tengah bisa mengguncang keseimbangan global. Tiongkok bergerak dengan caranya sendiri. Armada dagang dialihkan rutenya, kapal tanker minyak dijaga ketat oleh kapal fregat. Di balik layar, mereka menghubungi Teheran dan Moskow, mencoba memainkan peran sebagai penengah sekaligus memastikan kepentingan ekonominya tidak terganggu. Pasar dunia semakin goyah, harga bahan bakar melonjak, inflasi mengancam, dan protes meletus di beberapa ibu kota jauh dari medan perang. Rakyat di benua lain ikut merasakan dampaknya, meski bom tidak jatuh di atas kepala mereka. Perang di Timur Tengah mulai terasa sebagai masalah semua orang. Di Israel, bunker tetap penuh. Setiap malam sirene berbunyi, setiap hari berita kematian bertambah. Namun semangat bertahan masih ada, meski tipis. Rakyat menunggu keajaiban, berharap dunia luar menemukan cara menghentikan api yang kian meluas. Di Teheran, pidato berapi-api terus disiarkan. Pemimpin tertinggi menegaskan bahwa perjuangan belum selesai. Sorakan memenuhi alun-alun, meski di balik wajah-wajah penuh semangat, banyak keluarga juga diam-diam menanti kepulangan putra mereka yang dikirim ke garis depan. Gelombang pertempuran kini menjalar ke Lebanon dan Irak. Milisi melancarkan serangan tambahan, membuka front baru yang semakin menyulitkan Israel. Perang yang tadinya terbatas pada beberapa titik kini berubah menjadi jaringan kekerasan yang meluas, sulit dipetakan, dan mustahil dikendalikan. Dunia pun menahan napas. Dari Washington hingga Moskow, dari Beijing hingga Brussels, semua pemimpin menyadari satu hal, api yang sudah terlanjur menyala tak bisa dipadamkan dengan mudah. Timur Tengah menjadi tungku raksasa, dan setiap percikan baru bisa memicu kobaran yang menelan batas negara maupun generasi. Inilah wajah perang yang tak terkendali, sebuah badai yang mungkin hanya bisa berhenti ketika semuanya sudah menjadi abu.